Kumbang betina. 2 botol anggur ditenggaknya sendirian. Tak cukup membuat kesadarannya hilang, tapi hampir. Mimpi buruk pemusik sial di siang bolong. Kira-kira penggambaran dia seperti itu. Bidadari cantik, mahkota ikal, pupil coklat, lidah manis, kumbang betina. Biasa setia mengepakkan sayap-sayapnya dan terbang memutar-mutar hanya di samping dirinya. Kini sayap itu tak lagi dikepakkan untuk dia, melainkan keluar jendela, terbang jauh. Kasihan, giliran sedih di dalam dia. Penyair bukan, penyanyi bukan, musisi juga bukan. Lalu apa? Pelantun. Bolehlah. Pemusik? Ya, pemusik jalanan. Mungkin, bisa jadi. Tapi sekarang tidak lagi. Itu kemarin, sebelum rekan-rekannya pergi. Sebelum juga sang bidadari pergi. Sebelum semuanya pergi. Sebelum hari ini. Saat semua pengunjung masih tersihir dalam ayunan melodi mereka. Saat menunggu bukanlah menjadi hal yang mereka lakukan, melainkan sebaliknya. Saat paham mereka belum saling bertabrakan. Mereka berkelompok, sedangkan dia adalah bagian yang membuat sebuah musik dapat berbahasa. Entah mengapa, malam dan kopi terasa lebih nikmat jika diiringi dengan musik jazz dan blues yang mereka alunkan. Begitu menurut yang lain. Dari kafe ke kafe di kota itu, mereka tak berniat ambil rekaman lalu berpasar. Sayang, musik dan lagu mereka padahal indah. Sayang, menurut yang lain. Mereka begitu memang, lebih senang berjalan kaki daripada diberikan tumpangan, katanya. Mereka suka tampil dan bertatap langsung dengan nyata kehidupan. Reka adegan yang memang betul-betul sebenarnya tanpa dibalik kaca. Tidak dibuat-buat. Tatapan yang benar-benar menyukai biasa dan merendahkan akan lebih terlihat. Suatu malam mempertemukan dia dengan sang bidadari, persis di sebuah kafe tepi danau di kota itu. Malam itu hawa asmara muda-mudi menguap memenuhi seluruh ruangan kafe. Malam Valentine yang biru. Seorang wanita berkulit putih berseri, senyum, bibir merah, tatapnya manja. Sudah dari tadi ia memperhatikan mereka bernyanyi. Seorang diri saja ia datang malam itu. Ia menikmati sekali musik yang dimainkan mereka dari tempat ia duduk. Perhatiannya terpusat ke satu orang saja yang bernyanyi. Kumbang betina mencium wangi semerbak putik sarisi bunga jantan. Sesekali mereka bertemu pandang. Wanita itu terus saja memperhatikannya, tetapi dia tetap asik larut dalam lagu, menebarkan keharuman cinta. Tak terhiraukan si kumbang. Lama terbang mendengung-dengung, kumbang pun hinggap. Gemuruh tepukan tangan tanda penutup sekaligus berakhirnya acara. Malam berhasil mereka lewati bersama yang lain. Melayang-layanglah semua nada kala tadi. Satu-satu melangkah pulang. Kumbang mendarat di kelopak bunga. Permulaan yang baik, wanita itu lakukan dengan senyum. Dia pun juga senyum. Mereka berdua pun melarut dalam kata-kata.
Sepandai-pandainya kumbang memilah bunga, pasti akan hinggap pada bunga yang satu ini. Wanita itu sumringah, merekah dari wajahnya. Bukan cuma keharuman, bungaku sayang, tapi kumbang pun nyaman. Sedangkan bagi dia, ia layaknya seorang bidadari yang terbang entah dari mana lalu menghampirinya begitu saja. Ternyata dia juga menyayangkan wanita itu. Elok rupa, bibir merona, belum banyak yang bisa menyentuh intisari si bunga jantan ini. Namun tak si kumbang. Malam itu menjadi malam permulaan yang baik bagi mereka. Kasih terjalin, cinta terajut. Rekan-rekan apalah daya, hanya menurut doa, 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 dan doa dari keempat rekannya. Kumbang tersenyum manis di kelopak bunga. Setiap hari baik, sekarang baik, besok juga baik. Mereka melempar musik, dilempar balik dengan uang. Tak banyak, tapi cukup. Cukup untuk kenyang, dan yang terpenting cukup untuk dia dan kumbang. Kisah cinta mereka telenovela, sedikit-sedikit keluar dari nyata. Kumbang dan bunga jantannya bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Kemanapun mereka berdua, saat dia bersama rekan-rekan tengah menghibur yang lain dengan gitar dan musik bluesnya, sang bidadari selalu setia menanti manis sendiri di ujung sofa dengan segelas anggur putih. Jika panggung telah usai, kembali mereka memadu hati. Dia senang, kumbang juga senang. Yang terpenting, mereka berdua sama senang. Kumbang tak punya rumah, jadi ia tinggal bersama dia di rumah kontrakannya. Dia pasti rela-rela saja berbagi kasur dengannya. Intim sekali mereka. Aku suka sekali melihat suasana ketika pagi hari di mana wanita dengan rambut ikalnya, dengan mata coklat memakai kemeja putih yang longgar, sengaja tak dikancinginya, memperlihatkan gumpalan kenyal yang ditutupi oleh kain hitam, sedang berdiri mengaduk teh di meja dalam ruang tengah sambil menatap terik surya yang mulai menyengat dari dalam jendela. Lalu seorang laki-laki, dia datang memeluknya dari belakang. Bulu-bulu pendek halus sedikit kasar mengiringi bibirnya seiring dia mencium leher belakang si kumbang. Itu momen romantis menurut mereka berdua. Sudah berbulan hubungan mereka, berbulan pula kehidupan terus berlanjut. Mengapa engkau membiarkan seekor kumbang antah berantah sepertiku hinggap berlama-lama di kelopakmu? Kudengar tak sembarang orang yang bisa mendapatkan hatimu. Kumbang, bagaimana pula? Kau bidadariku, dan bagaimana denganmu? Aku tak lebih dari seorang pemusik jalanan, orang rendahan. Aku hanya menarik suara lalu mengiringinya dengan kepandaian bermusik agar menghasilkan indah, bukan yang berharta dan berkedudukan. Wanita itu tersenyum, menggigit manja bibir dia. Lalu mereka bercinta tanpa menghiraukannya. Pagi itu mereka lewati dengan dosa. Semuanya sudah ia rasakan bersamanya. Kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan, kehangatan, apalagi semua yang kumbang cari sudah ada pada bunga jantan itu. Hanya satu, agar semuanya bisa dikatakan utuh, yaitu pernikahan.
mengucap sumpah, mengikat janji, bukan mengolok-olok, bukan pula diolok-olok, apalagi terolok. Dia hanya mengangguk kecil. Dia hanya mengangguk kecil, lalu senyum. Sangat meyakini dia tidak bisa berdusta pada diri karena dia cinta mati. Setelahnya, mereka berdua tak sabar, sama-sama ingin segera mengikat, sama-sama ingin dekat, cepat, tak sabar. Malam ini satu rekan tak datang. Entah kemana, tidak kabar. Rekan yang ada saling tatap menatap. Lama sekali menunggu saat ini. Akhirnya tepat. Satu rekan ambil suara, memulainya. Kata per kata, kalimat per kalimat, melayang. Suhu yang dingin berubah menjadi hangat, kemudian panas. Keluh kesah rupanya sudah lama bersarang. Semua rekan ternyata dia pikir cuma satu. Rekan-rekan sebetulnya tak suka dengan dia yang selalu berego, hilang akal, semaunya. Meski mereka satu, tapi itu tampak dari luar. Dan sudah tertahan lama rupanya. Akhirnya malam itu, gelas kaca pun terjatuh dari tepian meja, pecah, berkeping tak bersatu. Dia pulang. Dia kesal. Dia marah. Dia kecewa. Dia hampir buta. Kumbang berdengung lalu hinggap di kelopak yang dingin. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Tiga tanya. Dia diam saja tak menggubris. Wanita itu pun memeluknya dan menanyanya sekali lagi. Dia sedih sekali. Dia lenyap daratan. Bukan cuma rekan-rekan yang pergi, tetapi juga ruhnya. Bukan hanya menghisap, Kumbang pun bisa menyengat. Wanita itu kecewa pada sikapnya yang semakin berubah dingin, tak seperti biasanya. Lalu bagaimana dengan tali pengikat? Bagaimana dengan istana khayal yang baru terbangun? Kumbang meragu. Apa bunga yang layu ini bisa mekar kembali? Lihat, dia tetap saja acuh. Tak ada tanda-tanda akan menjawab. Kumbang pun terbang. Tak satu bunga di taman. Ia yang layu sudah pasti besok mati. Hari-hari berganti lagi. Kali ini Kumbang sendiri. Terbang menari-nari di luasnya taman. Bunga yang lalu sudah lama